Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 3 Februari 2021 dengan judul Hukum itu kudus, adil, dan sempurna. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena rahmat-Mu besar bagi hidup kami. Tuhan telah jaga dan pelihara kami sepanjang malam tidur kami. Di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Napas kehidupan dan keselamatan Tuhan percayakan bagi hidup kami. Kami akan mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba pada saat ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Mari kita ikuti penjelasannya. Sebagai Raja alam semesta, Allah telah menetapkan undang-undang untuk pemerintahan bukan saja bagi sekalian makhluk-makhluk yang hidup, tetapi juga bagi segenap pekerjaan alam. Segala sesuatu, apakah besar atau kecil, yang bergerak ataupun tidak bergerak, adalah di bawah undang-undang tertentu yang tidak dapat diabaikan. Tidak ada pengecualian kepada peraturan ini, karena tidak ada yang telah dijadikan oleh tangan ilahi itu dilupakan oleh pikiran ilahi. Kepada manusia saja, puncak pekerjaan penciptaannya, Allah telah memberikan hati nurani untuk menginsafi segala tuntutan-tuntutan suci dari hukum ilahi itu, dan suatu hati yang sanggup mengasihinya sebagai suci, adil, dan benar, dan dari manusia dituntut penurutan yang segera dan sempurna. Peraturan ini melarang semua penindasan dari para orang tua dan semua ketidaktaatan dari anak-anak. Tuhan penuh dengan belas kasihan, kemurahan, dan kebenaran. Hukumnya suci, adil, dan benar, dan mesti dituruti baik oleh para orang tua maupun anak-anak. Peraturan-peraturan yang akan mengatur hidup para orang tua dan anak-anak mengalir dari hati kasih yang tidak terduga, dan berkat Allah yang berkelimpahan akan dianggap atas para orang tua yang menjalankan hukumnya di dalam rumah tangganya dan anak-anak yang menuruti hukum ini. Pengaruh gabungan dari kemurahan dan keadilan harus dirasai. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Rumah tangga yang di bawah disiplin ini akan berjalan dalam jalan Tuhan, hendak melakukan keadilan dan kebenaran. Biarlah orang-orang muda memandang kepada ukuran ilahi itu, dan jangan pernah merasa puas dengan tujuan yang rendah. Janganlah berjalan dengan bimbang, melainkan di dalam kekuatan dan anugerah Yesus Kristus. Kepadanya diserahkan segala kuasa di sorga dan di bumi. Berlindunglah pada Yesus Kristus dan masuk ke dalam perjanjian yang teguh dengan Dia dalam iman untuk mengasihi dan berbakti kepadanya. Karena hukum Allah itu kudus, benar, dan baik, suatu salinan dari kesempurnaan ilahi, maka pastilah suatu tabiat yang dibentuk oleh penurutan kepada hukum tersebut akan kudus adanya. Kristuslah contoh yang sempurna dari tabiat yang demikian. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan pagi ini mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih juga oleh karena firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami bahwa karena hukum Allah itu kudus, benar, dan baik,
suatu salinan dari kesempurnaan ilahi, maka pastilah suatu tabiat yang dibentuk oleh penurutan kepada hukum tersebut akan kudus adanya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan semua stafnya. Hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini. Bencana alam yang terjadi di mana-mana, longsor terjadi di mana-mana, gejolak pun juga terjadi di mana-mana. Tapi kami yakin dan percaya dengan kuasa Tuhan, pemerintah kami dapat mengatasi semuanya tepat pada waktunya. Kami teringat para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan di setiap rumah sakit puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka sangat membutuhkan pertolongan dan kuasa Tuhan yang ajaib di dalam pelayanan mereka. Kiranya dedikasi dan pengetahuan sorga Tuhan curahkan kepada mereka, agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah pandemi saat ini, dan juga orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kami teringat guru-guru kami, kepala sekolah, dan para siswa. Saat ini mereka harus belajar dari rumah Tuhan. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan curahkan hikmat dan pengetahuan sorga, dedikasi kepada mereka. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, dan bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada. Curahkanlah hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu kepada mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab dalam segala tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati juga para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah berkat dan kasih setia Tuhan dicurahkan untuk hidup mereka dan rumah tangga mereka dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka. Biarlah mereka juga melayani Tuhan dan bersyukur senantiasa. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.